Pembeda antara puasa kita sebagai umat muslim dan puasa para ahli kitab itu adalah makan sahur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu. Saat berpuasa, dari kita ada yang melakukan sahur, ada juga yang tidak melakukan sahur. Lalu bagaimana sih hukum sahur ini? Sahur merupakan aktivitas yang kita lakukan pada saat dini hari, entah itu makan ataupun minum, guna untuk mempersiapkan kita puasa di esok harinya. Melakukan sahur di dalam Islam sangat dianjurkan. Dan melakukan sahur ini juga memiliki beberapa manfaat ataupun rahasia. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Khulasatul Kalam, beliau menyebutkan beberapa manfaat dan beberapa rahasia dari melakukan sahur. Yang pertama, melakukan sahur terdapat keberkahan di dalamnya. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Nabi SAW tasaharu fa inna fis sahuri barakatan, yang artinya melakukan sahurlah kalian semua karena di dalam sahur terdapat keberkahan. Dari hadis ini kita tahu bahwasanya melakukan sahur di dalamnya terdapat sebuah keberkahan, yang artinya sangat dianjurkan untuk melakukan sahur agar kita mendapatkan keberkahan dari sahur tersebut. Bahkan Rasulullah SAW sangat menganjurkan kita untuk melakukan sahur walau hanya seteguk air. Hal ini berdasarkan hadis Nabi yang berbunyi, as-sahuru akluhu barakatun, fala tada'uhu walau kana ayyaj'atan min ma'in fa innallaha wa malaikatahu yusholluna ala mutasahhirin. Yang artinya, di dalam makan sahur terdapat keberkahan, maka janganlah kamu sekalian meninggalkannya walau hanya seteguk air, karena Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada para orang-orang yang sedang melakukan sahur. Dari hadis ini kita tahu bahwasanya orang yang sedang melakukan sahur itu mendapatkan nilai tersendiri dan mendapatkan keberkahan tersendiri karena didoakan oleh Allah dan didoakan oleh para malaikat Allah. Kemudian rahasia lain dari melakukan sahur ini adalah sebagai pembeda antara puasa kita umat muslim dan puasa ahli kitab. Hal ini berdasarkan hadis Nabi yang berbunyi, fasluma baina siyamina wa baina siyami ahli kitab aklatus sahali, yang artinya pembeda antara puasa kita sebagai umat muslim dan puasa para ahli kitab itu adalah makan sahur. Karena ibadah puasa tidak hanya disyariatkan atau dilakukan oleh umat muslim saja, ahli kitab pun melakukan puasa. Akan tetapi yang menjadi pembeda antara puasa ahli kitab dan puasa umat muslim adalah aktivitas sahur. Oleh karena itu kita sangat dianjurkan untuk melakukan sahur sebagai pembeda antara puasa kita dan puasa mereka. Kemudian selanjutnya, saat kita melakukan sahur, yaitu pada waktu-waktu dini hari, merupakan waktu yang sangat mustajab untuk kita berdoa atau beristighfar. Hal ini berdasarkan ayat Quran yang berbunyi, as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfikina wal-mustaghfirina bil ashar, yang artinya mereka orang-orang yang sabar, mereka orang-orang yang benar, mereka orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, dan mereka orang-orang yang melakukan istighfar di waktu sahur. Jika buka puasa dianjurkan untuk menyegerakannya berbeda dengan melakukan sahur. Melakukan sahur kita dianjurkan untuk mengakhirkannya. Kenapa? Karena hal ini berdasarkan hadis Nabi An Anas bin Malik An Zaid bin Sabit qala tasahalna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam summa qama ila sholati qultu maka nabena al-adani was-sahuri qala qadru khamsina ayatan, yang artinya kami melakukan sahur dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian beliau melaksanakan sholat. Kemudian aku bertanya, berapa kira-kira waktu antara azan dan melakukan sahur? Nabi menjawab, waktunya kira-kira sekitar 50 ayat Quran.
Dari hadis ini kita tahu bahwasanya jarak ataupun waktu antara melakukan sahur dan waktu azan tiba itu adalah dekat sekali, atau sekitar 50 ayat membaca Al-Quran. Yang artinya kita dianjurkan untuk melakukan sahur di akhir-akhir waktu, sebelum atau mepet imsak ataupun subuh. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.